mengenai pengertian OCD. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, adalah sejenis gangguan mental. Orang dengan OCD memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang atau obsesi, serta perilaku paksaan kompulsif. Contoh perilaku kompulsif ini seperti mencuci tangan sebanyak 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Pikiran dan tindakan ini tidak dapat dikendalikan oleh pengidap. Dan meskipun pengidap ini mungkin tidak ingin melakukan hal tersebut atau memikirkannya, namun dia tidak bisa menghentikannya. Gejala OCD. Gejala berdasarkan obsesi. Yang pertama merupakan ketakutan terhadap kontaminasi atau kotoran, pemikiran yang tidak diinginkan meliputi agresi, seks atau agama, kebutuhan akan keteraturan dan penataan yang simetris, selanjutnya pemikiran yang agresif atau menakutkan, seperti melukai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah gejala berdasarkan kompulsif, di mana ada keteraturan, rutinitas yang ketat, mencuci dan membersihkan anggota tubuh maupun barang-barang, selanjutnya penghitungan pola-pola tertentu, lalu memeriksa berulang-ulang kali, dan memastikan berulang-ulang kali. Selanjutnya adalah penyebab OCD. Penyebabnya adalah yang pertama biologis. Adanya perubahan pada fungsi otak dan zat-zat kimia dalam otak seperti kadar serotonin dalam otak yang rendah dan sebagainya. Infeksi tertentu juga mungkin dapat menyebabkan OCD, tetapi hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya adalah genetik atau keturunan. Risiko OCD cenderung lebih tinggi pada penderita yang mempunyai anggota keluarga dengan riwayat OCD. Yang selanjutnya adalah kepribadian, di mana orang yang rapi, teliti, teratur, memiliki disiplin dan tanggung jawab, atau orang yang mudah cemas akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengidap OCD. Selanjutnya adalah lingkungan. Perilaku OCD dapat dipelajari dari mengamati anggota keluarga secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga secara tidak sadar seseorang dapat meniru perilaku OCD tersebut. Faktor risiko OCD. Yang pertama, riwayat keluarga. Jika seseorang memiliki orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mengidap gangguan ini, maka risiko orang ini untuk mengembangkan OCD lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Yang kedua adalah peristiwa hidup yang penuh tekanan, di mana peristiwa traumatis atau stres dapat memicu pemikiran yang mengganggu dan menyebabkan tekanan emosional seperti pada karakteristik OCD. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan mental lainnya, di mana OCD ini berkaitan dengan gangguan kesehatan mental lain seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan, atau gangguan tik. Pengobatan OCD. Beberapa penanganan yang dapat diberikan kepada penderita OCD. Yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi dengan perilaku kognitif atau CBT berfungsi untuk membantu pasien mengidentifikasi pemikiran, perasaan, dan perilaku mengenai gangguan yang dirasakan, serta membantu penderita menghadapi obsesi yang dimiliki tanpa harus melakukan perilaku kompulsif. Selanjutnya adalah obat-obatan. Selain psikoterapi, dokter juga bisa meresepkan obat-obatan antidepresan tertentu seperti clomipramine. Obat-obatan ini juga dapat membantu pasien dalam mengendalikan OCD yang mereka miliki. Pencegahan OCD, tidak ada cara yang pasti untuk mencegah OCD, namun penanganan sejak dini dapat membantu mencegah gejala-gejala yang dirasakan semakin. Materi selanjutnya yaitu PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Apa itu PTSD? PTSD atau singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma ini merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD juga merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis yang pernah dialaminya. Peristiwa traumatis yang dapat memicu munculnya PTSD seorang ini antara lain kecelakaan, perang, bencana alam, dan pelecehan seksual. PTSD muncul setelah seseorang mengalami peristiwa trauma. Ada beberapa gejala PTSD ini. Yang pertama yaitu ingatan pada peristiwa traumatis. Penderita PTSD seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan penderita merasa seakan mengulang kejadian tersebut. Ingatan terhadap peristiwa traumatis tersebut juga seringkali hadir dalam mimpi buruk, sehingga penderita tertekan secara emosional. Gejala yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD
enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini ditunjukkan dengan menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang terkait dengan kejadian tersebut. Gejala yang ketiga yaitu pemikiran dan perasaan negatif. Penderita PTSD cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain. Selain itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukainya dan merasa putus asa. Penderita juga lebih menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Gejala yang terakhir yaitu perubahan perilaku dan emosi. Penderita PTSD seringkali mudah takut atau marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya dan orang lain. PTSD ini bisa muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang menakutkan atau mengancam nyawanya. Belum diketahui secara pasti mengapa peristiwa tersebut menyebabkan PTSD bagi sebagian orang. Namun, ada dugaan bahwa penyebab dari gejala ini terdapat dalam beberapa kondisi, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan, riwayat gangguan mental pada keluarga, kepribadian bawaan yang temperamental. Peristiwa yang diketahui sering memicu gejala PTSD ini adalah perang, kecelakaan, bencana alam, perundungan atau bullying, kekerasan fisik, pelecehan seksual, prosedur medis tertentu seperti operasi, penyakit yang mengancam nyawa misalnya seperti serangan jantung. Setiap orang bisa terserang PTSD setelah menyaksikan atau mengalami kejadian tragis. Akan tetapi, PTSD lebih berisiko terjadi pada seseorang yang memiliki sejumlah faktor risiko seperti yang pertama itu kurang mendapat dukungan dari teman dan keluarga, menderita kecanduan alkohol dan narkoba, menderita gangguan mental seperti gangguan kecemasan, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental seperti depresi, mendapat pengalaman traumatis sebelumnya, seperti misalkan dia mendapat kejadian trauma seperti dibully pada saat dia masih kecil. Gangguan mental pasca trauma atau PTSD ini sebenarnya bisa dicegah, tapi ada beberapa cara yang dilakukan bila kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Yang pertama, ketika kita telah mengalami kondisi yang tidak menyenangkan yang bisa menyebabkan trauma, kita bicara kepada keluarga, teman, atau ke terapis atau psikolog. Yang kedua yaitu coba untuk fokus ke hal yang positif, termasuk ketika kita mengalami peristiwa traumatis, kita tetap berpikir positif terhadap diri kita. Sebagai contoh, misalnya kita mengalami traumatis bencana alam, maka kita harus berpikir positif dengan merasa bersyukur bahwa kita masih bisa selamat dalam bencana alam ini, sehingga pikiran negatif atau trauma tidak akan terjadi pada diri kita jika kita berpikir positif.